Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin, puji Tuhan, kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Dan saya melihat wajah yang gembira karena kita boleh datang pada Tuhan memuji dan menyembah. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Haleluya. Bapak, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami dalam lindungan Tuhan dan kami memiliki hati yang mengucap syukur dan bibir yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami bersama jemaat-Mu, pengurus dan juga tim PAW GKP Sitoyoso, kami semua mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, dengan para malaikat di surga untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mulai pada kami. Dan ya Tuhan, Engkau mendengar dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kita katakan Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah
baikmu yang lurus, hati yang berserah, ku menghadap padamu dan sembah Kau Yesus. Seperti Kau Tuhanku. Selamat pagi Bapak, saya semangat berhenti. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dan sujud menyembah, mari angkat tangan kita. Menyembah, nibaitmu yang kudus, dengan hati berserah, dengan hati yang berserah, menghadap padamu, menghadap padamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku muliakan, ku agungkan nama-Mu. Tiada yang lain seperti Kau Tuhanku. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku muliakan, ku agungkan nama-Mu. Tiada yang lain seperti Kau Tuhanku. Sembah Tuhan, ku sembah Yesus, ku muliakan, ku agungkan nama-Mu. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain seperti Kau Tuhanku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain seperti Kau Tuhanku. Berikan kemuliaan. Tiada yang lain Tuhan, kami hanya menyembah. Syukur, syukur bagimu, ada lalu baik bagi kami. Haleluya. Syukur, syukur.
kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu membuat kami nyaman di hadirat-Mu. Kami merasakan damai sejahtera dan ada sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami senang dekat dengan Tuhan. Kami suka duduk di kaki Tuhan. Kami senang menyembah Tuhan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan terus memuji Engkau. Kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan, agar tujuan kami datang untuk menyenangkan Tuhan, agar ketujuan kami datang untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan tujuan kami datang bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus kita puji Tuhan. Bersyukurlah, tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Tinggikan namanya dan mengucap bersyukur. Haleluya. Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kami bersorak-sorai hanya untuk Engkau.
Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku, ya Yesus. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
juga kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh datang ke tempat ini dengan selamat dengan perjalanan. Kami boleh memuji, menyembah. Dan sekarang waktunya untuk kami duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman. Dan kami menolak, kami menghancurkan, kami mengusir segala kuasa yang bukan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini dan keluar dari ruangan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh terfokus untuk mendengar suara. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu dan pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Masih 75%. Bapak Ibu saudara sekalian mengamini ujian terakhir tadi. Amin. Berani menghadapi goncangan badai. Amin. Yang keras suaranya Pak Agus. Ya, amin. Amin. Ya, ya memang referennya enak. Berkatmu, kemurahanmu melimpah. Tapi bait pertamanya, sekalipun aku dalam lembah. Iya, hari ini kita akan merenungkan. Bapak Ibu saudara sekalian, khotbah hari ini memang saya beri tema terus melangkah di tengah guncangan badai. Ya, saat ini memang di dunia, di bumi khususnya lagi terguncang. Ya, guncang bukan hanya masalah alam. Ya, kita tahu di beberapa negara sekarang ada hujan badai. Kalau minggu lalu itu pas sudah mendahului, saya bilang, loh, didahului. Jadi sekarang ini kita akan merenungkan kembali. Kemarin Semarang sudah tahu, nah, sampai parah. Ya, ada adiknya Pak Dr. Hartanto itu kan pendeta di Semarang, dia mengupload beberapa video Semarang parah. Ya, kemudian di Ngantang antara Batu dan Kediri itu videonya. Saya juga kasihan kalau yang Semarang banjir memang seperti itu, tapi yang Ngantang itu ya ngerinya. Maksud saya itu Bapak Ibu tahu sapi besarnya, tahu? Oh, ya. Jangan sampai nggak tahu ya. Sapi yang begitu besar, kintir. Iya. Nah itu kalau kambing gimana? Ya. Jadi beberapa kota memang banjir. Untuk Surabaya enggak. Itu doanya pas jangan sampai Surabaya banjir, murah soalnya. Ya. Bumi seperti itu. Ekonomi pun dengan adanya badai COVID ikut terguncang. Ya, yang PHK, yang pengurangan gaji, yang sudah nggak kerja kemudian hanya mengandalkan mungkin kerja serabutan dan sebagainya. Belum lagi kemungkinan bisa anak sakit, istri pasangan sakit, jadi bertubi-tubi. Ya, Bapak Ibu, makanya tadi ujian kalau kita dalam lembah kelam, kira-kira kita bagaimana? Hari ini kita mencoba merenungkan, ya. Tapi bukan hanya kalau ditimpa badai. Mungkin di sini ada yang tahu New Zealand, Selandia Baru, ya. Di sana itu terkenal dengan
negara yang makmur, dombanya gendut-gendut, sehingga penduduk pun yang tidak kerja, pengangguran dikasih subsidi oleh pemerintah tiap minggu, sehingga tidak ada kata yang untuk ngersulo, karena yang pengangguran sudah disubsidi oleh pemerintah karena saking makmurnya negara itu. Ya. Kemudian yang melahirkan, jadi para wanita di sana berbahagia, suaminya juga enak karena untuk melahirkan gratis, tis. Jadi kalau mau melahirkan di sana gratis. Mau jadi penduduknya New Zealand? Tuh. Tapi kita tetap cinta Indonesia. Amin. Iya. Tapi yang menjadi masalah di sana, setiap 100.000 penduduk, ini berdasarkan statistik ada 12 orang yang berusaha bunuh diri. Negaranya makmur, tapi angka bunuh dirinya cukup tinggi. Ya. Karena di sana memang menganggap seakan-akan ateis, karena mereka tidak butuh Tuhan, karena semuanya sudah tercukupi, makmur. Ya. Tapi ada badai yang mungkin menimpa masing-masing orang dalam keluarga, sehingga yaitu terjadilah angka bunuh diri yang cukup mengagetkan. Hari ini kita akan buka di Markus 35 sampai 39. Markus 4 ayat 35 sampai 39. Markus 4 35 sampai 39. Bisa dibacakan secara cepat. Ya, sudah menemukan siapa? Markus 4 35 sampai 39. Pak Agus sudah ketemu? Oke, silakan Pak Agus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak mempedulikan kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Iya, Bapak Ibu, mungkin kita sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali mendengar ayat pasal ini. Hari ini kita coba merenung. Mungkin ada yang dapat rema hari ini. Ya, dikatakan di ayat 35, pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya. Kira-kira ada yang memperhatikan ayat ini enggak? Meskipun selama ini kita baca. Yang ngajak ke seberang siapa? Yesus. Kira-kira bukan yang ngajak itu si Petrus ataupun para nelayan yang lain, tapi adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri yang ngajak, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi yang terjadi adalah di tengah perjalanan mereka mengalami angin badai. Iya. Steve, poin pertama. Kita kembali ke ayat 35 tadi sambil ini tutup. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang,
Jadi hari sudah mulai maghrib. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Sehingga ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Nah, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Poin yang pertama, sekalipun kita hidup dalam rencana Tuhan, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Benar? Yang ngajak ke seberang itu Tuhan sendiri. Tetapi ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan. Kalau kita di sana gitu, kira-kira bagaimana kalau di dalam perahu kemudian terjadi badai? Bukan hanya mual muntah, tetapi kepanikan yang terjadi. Ya. Yang pertama, sekali lagi, sekalipun kita hidup dalam rencana Tuhan, tapi bukan berarti semuanya berlangsung mulus. Seringkali saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah rajin persembahan, saya sudah melayani sebagai WL, singer, saya bahkan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kok mengalami peristiwa demi peristiwa? Mungkin suami kita, pasangan kita, istri kita, mertua kita, anak sakit, uang sekolah belum kebayar, rumah kontrakan jatuh tempo. Tuhan, saya ini sudah melayani. Kenapa Tuhan izinkan? Saya melayani itu mati-matian Tuhan. Ya, sekarang aja pandemi agak berkurang ya. Mungkin kalau dulu itu Senin sampai Sabtu Tuhan. Minggu saya ibadah 3 kali 4 kali. Saya tiap pagi sudah saat teduh. Tapi kenapa Tuhan kok masih ada badai? Pernah mengalami? Sering. Ya. Yang rajin melayani, rajin bersifat bukan berarti kita berjalan di atas jalan tol, ya. Tidak ada masalah, guncangan. Bahkan kadang di jalan tol aja bisa macet, bisa ada lubang. Tadi di SS juga ada lubang di antara Dupak dan Gresik. Ada yang lapor lah, itu kalau nggak waspada bisa celaka. Itu jalan tol dunia, ya. Bukan berarti kalau kita terus seakan-akan dekat sama Tuhan dalam satu perahu, ini dalam satu perahu dengan Yesus, tapi masalah tidak ada. Kalau mungkin jauh dari Tuhan itu mungkin ya sih katanya lumrah. Tapi hari ini kita coba perlu sedikit. Iya yo. Murid-murid Tuhan satu perahu, tapi tetap ada guncangan. Tapi hari ini bukan berhenti di guncangan, berhenti di badai, berhenti di angin taufan. Tapi biarlah kita nanti melihat sampai akhirnya, ya. Coba ditepuk dadanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Dilakukan. Terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Ya, berapa banyak kita mengalami masalah. Pertama
kali umpamanya di pagi gitu, waduh sudah mungkin ini di daerah rumah saya PDAM mati, waduh nggak bisa mandi, habis itu nggak bisa sarapan di kantor, telat, kemudian bos marah. Begitu bos marah, kita nggak mood, kita sama teman berselisih, wadah aja. Padahal tadi malam itu waktu saya berdoa sebelum tidur itu, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kok iya bisa. Hari ini kita merenungkan bisa, tapi tidak berhenti sampai ada badai, ya. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 20 apa? Coba Mazmur 34 ayat 20, biar ini Ivan, biar dibaca aja. Mazmur 34 ayat 20. Tolong dibacakan. Mazmur 34 ayat 20. Karena sudah dapat. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Mazmur 34 ayat 20. 19. Oh. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Iya. Amin. Jangan kaget, ya. Meskipun kita ada guncangan, tapi kalau dikatakan kemalangan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan. Ya. Jika segala sesuatu dalam hidup ini selalu mudah, maka iman tidak akan berkembang dan mungkin diantara kita akan kehilangan pengenalan akan sifat Allah yang begitu banyak. Kalau kehidupan itu saja, maka kehidupan kita akan serasa flat. Tahu flat? Datar, mulus, nggak ada apa-apa. Mestinya ya enak ya. Tapi pasti tidak ada pengalaman yang setiap mujizat, namanya mujizat itu berarti ada suatu masalah kemudian dilepaskan Tuhan dari masalah itu yang namanya mau mengalami mujizat, berarti mengalami masalah. Kalau bisa ya jangan Tuhan, ya. Makanya doa Bapa kami, lepaskan kami dijauhkan kami dari segala pencobaan. Nanti kita akan bersama doa Bapa kami. Tapi hari ini kita coba melihat dulu, ya. Iman yang bertumbuh membawa kita mengalami semua hal yang telah Allah sediakan. Amin. Bagaimana iman mau bertumbuh kalau tidak ada masalah, ya. Allah menggerakkan kita untuk terus bertumbuh, grow up dalam iman kita dan pengenalan akan Tuhan Allahmu yang mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus yang selalu memperhatikanmu. Bertumbuh. Jangan jadi Kristen bonsai. Kalau tanaman di bonsai itu indah, kalau tanaman bonsai itu mahal. Tanaman bonsai itu berjuta-juta. Tapi kalau manusia yang bonsai, kira-kira lucu nggak? Nggak lucu ya Pak. Tadi yang kodek-kodek, itu nggak jadi kodek-kodek. Makanya ada masalah itu membawa kita lebih dan lebih lagi, ya. Setiap kali saudara-saudari sekalian melangkah untuk mengembangkan iman, akan mempelajari lebih banyak lagi tentang siapa Allah.
kita pasti lebih mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu begini. Dari pengalamanku masalah yang itu, ternyata Tuhan itu solusinya begini. Pada waktu saya mengalami masalah yang ini, ternyata solusinya Tuhan itu lain lagi. Makanya di firman Tuhan dikatakan Dia sanggup berbuat lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Tentang siapa Allah yang sesungguhnya dan apa yang telah disiapkan di dalam dirimu. Pasti kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia sudah menyiapkan jalan keluarnya, menyiapkan segala sesuatu untuk kita dapat menyelesaikan masalah itu. Yang percaya katakan amin. Dia mencobai kita tidak lebih dari kekuatan kita. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kehidupan beriman dimulai pada saat Allah melakukan pekerjaannya di dalam diri kita masing-masing. Ya. Yaitu ketika kita bersama dengan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang Immanuel. Waktu Natal karena juga menyampaikan tentang Immanuel. Dan tema tahun ini, percayalah Tuhan tak akan biarkan kita sendiri. Seringkali kita mengalami situasi-situasi yang baru. Ya, semakin banyak Bapak Ibu mengalami masalah, pasti membuat kita begitu diselesaikan oleh Tuhan, semakin membawa kita harusnya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Semakin berbahagia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau istilahnya dulu Kak Lina itu mengalami Tuhan. Iya, kadang itu saya terenungkan. Ini istilah-istilah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan mestinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ya disingkat, mungkin supaya jadi singkat, jadi mengalami Tuhan dengan melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Iya, bagaimana kita ngomong Tuhan itu dahsyat kalau kita tidak mengalami. Iya, saya pun seperti kemarin mengalami perjumpaan, mengalami suatu masalah, mengalami sakit. Tuhan izinkan, tapi sudah Tuhan lewatkan. Amin. Berarti saya tetap harus melayani Tuhan. Kita selama ini dengar si A, si B, si C kena, tapi kemudian lingkaran semakin masuk ke lingkaran terdekat. Ya. Dan saya kemarin sudah lewat, sudah lulus yang satu. Itu merenungkan. Waktu itu saya merenungkan dan Tuhan mau lewatkan segala sesuatunya. Amin. Kalau berarti saya berdiri di sini ini kasih karunia Tuhan. Amin. Seringkali Tuhan memakai orang lain, memakai situasi, memakai sakit, memakai disakiti orang lain. Benar. Mengalami perjumpaan dengan orang lain yang bahasa Jermannya bencek, entah di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Itu yang dikatakan manusia menajamkan manusia. Dan itu Tuhan tahu. Kalau kita mengalami, Tuhan tahu, dan tadi katakan Tuhan menyediakan jawabannya. Tuhan mengajarkan solusi. Ya. Pada waktu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti untuk mengembangkan iman kita, yang membuat kita keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Kita akan memasuki poin kedua. Poin kedua.
Poin kedua adalah kita baca dulu ayatnya. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya perah dulu sebelum masuk poin kedua. Dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dimulai dengan kata mengamuklah taufan. Dikatakan di sini mengamuklah taufan, bukan datanglah angin sepoi-sepoi basah. Kalau dikatakan mengamuklah taufan berarti mulai hidup kita murid waktu itu murid mulai terancam, betul? Karena taufannya sudah nesu, sudah marah, ya. Dikatakan bukan hanya mengamuklah taufan, tapi dikatakan sangat dahsyat. 1. Dan ombak menyembur masuk dalam perahu. 2. Sehingga perahu mulai penuh dengan air. 3. Kebayang gak kalau kita dengan 3 hal ini? Kalau mungkin digoyang-goyang perahu mulai mabuk, mual, sakit kepala. Tapi kalau kemudian perahu penuh dengan air, ini yang bikin sesek, ya. Seperti penderita COVID kebanyakan yang diserang adalah paru-paru. Kalau paru-paru penuh dengan cairan air dan sebagainya, sesek. Dan itu sakit yang gak enak, karena untuk ambil nafas pun sulit, sangat menderita. Nah ini badai air perahunya bukan dikatakan sehingga perahu itu masuklah air, enggak, penuh dengan air. Kalau penuh dengan air berarti bisa tenggelam. Pernah enggak kita mengalami Tuhan, besar ini saya sudah enggak tahan saya, enggak tahan Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Ya. Sehingga kita baca ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini kata-kata yang sebenarnya cukup kasar. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama, harusnya murid-murid menyadari bahwa itu Yesus Tuhan, dan kalau ada Tuhan segala sesuatu pasti teratasi. Tapi yang dikatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalau mungkin dalam bahasa sehari-hari, Yesus, ini kami ini mau mati. Kalau bahasa Surabaya tambah kasar ya, nggak patut saya ucapkan di sini. Enak aja Engkau tidur. Ini kami ini mau mati Tuhan. Sopan nggak kira-kira sikap dari murid-murid? Bagaimana kelakuan kita kalau ada masalah? Seperti murid-murid kah? Dikatakan poin yang kedua, miliki respon yang benar. Miliki respon yang benar bila hadapi badai kehidupan. Selayaknya kita tidak mengikuti sikap seperti murid-murid. Amin. Amin. Kalau kita ada masalah, kira-kira kita sering marah sama Tuhan? Jujur. Jawab dalam hati. Tuhan, di mana sih Engkau?
Saya sudah gak kuat ini Tuhan. Jadi kalau kemarin saya pas gak bisa makan, 1 sendok pun sulit setengah mati. Tapi paksa. Akhirnya lewat juga. Iya. Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana respon kita? Tuhan kenapa gak bela? Bukan Isabella ya. Teringat dengan peristiwa Adam dan Hawa. Masih ingat dengan peristiwa Adam dan Hawa? Mungkin semua pasti tahu. Pada waktu Adam ditanya sama Tuhan, Adam, kenapa kamu makan buah? Jawaban Adam apa? Mungkin semua tidak tahu. Kira-kira apa jawaban Adam? Ishak, jawaban Adam apa? Ada yang tahu jawabannya Adam? Jangan tegang-tegang. Jawabannya Adam apa? Duh, kok gak ada yang tahu ya? Adam menyalahkan Hawa, tahu gitu loh. Berkata, Adam, kenapa kau makan buah itu? Kalau mungkin dengan bahasa bebas, dengan nanti ada drama Yeski di sini, sama nggak tahu pasangannya siapa Yes? Siapa pasangannya? Andi. Oh iya, nggak apa-apa, ilustrasi saja. Waktu Yeski di sini sama Tuhan Adam ini, waktu Adam, ya. Adam, kenapa kamu makan buah? Tuhan, perempuan ini yang engkau taruh di sebelahku, itu yang bikin aku makan. Dia dalam kalimat ini, saudara-saudara yang seakan-akan memang menyalahkan Hawa. Tapi kalau kalimatnya Tuhan, coba dilihat di Alkitab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dengan kata lain, Tuhan, itu Tuhan kasih. Kurang ajar nggak ada. Kira-kira kita punya sikap seperti itu enggak? Kalau ada masalah, biarlah kita akan bersikap yang benar, miliki respon atau sikap yang benar bila hadapi badai kehidupan. Amin. Amin. Jangan kita memiliki sikap seperti Adam, tapi milikilah sikap seperti Ayub. Meskipun Ayub dihujat, ngalami sakit, istrinya sendiri yang menyuruh dia mengutuki Allah, tapi jawaban Ayub apa? Jawaban Ayub apa? Kau berkata seperti orang gila. Iya. Kau jangan berkata seperti orang gila. Kita mau yang baik-baik aja, tapi tidak mau yang buruk. Aku lahir tidak membawa apa-apa, dan pula tidak bawa apa-apa, katanya Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sikap Ayub yang patut kita teladani. Amin. Kadang kita melakukan segala sesuatu itu, kalau terjadi sesuatu atau kehilangan sesuatu, menyalahkan Tuhan.
Kemarin saya dapat berkat dari orang yang menyampaikan kesaksian bahwa pada waktu itu terjadi masalah sehingga dia harus berkorban, padahal sudah melayani Tuhan, berkorban di sana sini, tapi ada satu masalah sehingga tabungannya berkurang, depositonya habis. Protes sama Tuhan, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah untukmu Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Dan Tuhan berbicara pada hamba Tuhan ini, siapa Tuhanmu? Asetmu? Depositomu? Rumahmu? Dulu kamu tidak punya apa-apa, sudah Tuhan berkati, tapi ada kejadian sedikit, engkau menyalahkan aku. Akhirnya hamba Tuhan ini bertobat, dan akhirnya dipulihkan Tuhan. Ya, miliki sikap yang benar. Jangan jadikan segala sesuatu itu menyamai Tuhan. Itu yang sangat Tuhan tidak suka. Kejatuhan Lucifer karena dia pingin sama dengan Tuhan. Iya. Dan kalau kita menempatkan aset atau suami tercinta, istri tercinta, atau orang tua, ataupun apapun juga yang kita jaga, oh enggak apa-apa, masih ada si A. Oh enggak apa-apa, masih ada si B. Kalau saya ada masalah, saya bisa lari ke si C. Kalau ada apa-apa, oh saya deposito saya masih banyak, saya masih kerja, saya masih muda, tenaga saya masih kuat. Sekarang masih muda pun kalau kena sakit disentil sama Tuhan, gak ada artinya. Ya, miliki respon yang benar. Meskipun mengalami masalah, tapi dikatakan di Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu mulai buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini maksud Tuhan. Jadi kalau ada masalah disuruh berbahagia, karena nanti menghasilkan ketekunan dan kamu akan menjadi sempurna. Karena di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kejadian badai di dalam perahu murid-murid, ya, Allah, Yesus sendiri turut bekerja, ya. Yang terpanggil, murid-murid waktu itu dipanggil sama Tuhan, ayo ke seberang. Dan Tuhan menyelesaikan. Ya, nanti di poin ketiga kita akan lihat di ayat 39. Ayat 39. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Ada yang ngantuk? Tidak ada. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Inilah jawaban Tuhan. Ya, inilah bila Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Poin ketiga, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Allah lebih besar dari masalah kita. Ini tadi malam 11:30. Maaf untuk Stefani, tapi dia sudah bikin tanamkan dalam hati dan pikiran. Jadi ada hati sama otak itu, bahwa kuasa Allah lebih besar dari masalah kita.
lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi tadi dikatakan apa poin pertama, meskipun kita bersama Tuhan tapi masalah ada. Yang kedua, miliki respon, dan yang ketiga, respon yang benar. Yang ketiga, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Allah lebih besar dari masalah kita. Begitu terjadi badai, begitu mengamuk tofan, begitu air masuk dalam perahu, begitu perahu menjadi penuh dengan air, Tuhan langsung bertindak dengan waktu yang tepat. Tidak dikatakan Tuhan masih bangun, menggerakkan badan, dan berlama-lama. Enggak. Dia tahu, itu Tuhan kita yang dahsyat. Nah, coba kita diam dan tenanglah. Dan dia menciptakan alam semesta ini, dia mengatasinya. Jadi tanamkan dalam pikiran, dalam hati, kuasa Allah lebih besar dari masalah kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah di luar kemampuan kita. Benar? Amin. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita. Seperti anak yang sedang sekolah, sekarang ini musim daring. Dan guru tidak mungkin memberikan PR di luar di luar kemampuan, di luar apa yang sudah digariskan. Maksud saya, tidak mungkin guru itu ngawur memberikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak didik. Menyiapkan hati kita akan berdoa syafaat. Saya minta Ibu Pendeta Muda Erna untuk berdoa syafaat sebelum saya Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami sungguh meyakini Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di bangsa yang begitu luar biasa. Bangsa Indonesia, bangsa yang ada di hati Tuhan, bangsa yang ada di dalam rencana Tuhan. Kami mensyukuri setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih adalah orang-orang yang Tuhan percayai. Dan kami yakin Tuhan akan terus memberi hikmat kepada hamba-Mu, Bapak Presiden, dan semua para jajaran yang ada. Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk Engkau terus Bapak nyata di tengah-tengah bangsa ini melalui kepemimpinan yang ada. Engkau nyata, kasih-Mu nyata, pemeliharaanmu nyata, rencanamu nyata atas bangsa ini. Sebab itu kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalaupun ada begitu banyak saat ini Tuhan bencana yang terjadi, belum virus COVID, begitu juga Tuhan bencana alam, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, gempa bumi, ada begitu macam yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi semuanya itu Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tetap memegang kendali bangsa ini. Engkau mengasihi Indonesia, dan biarlah Tuhan ketika umat-Mu yang ada di bangsa ini menjerit nama-Mu, memanggil nama-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna atas setiap mereka. Sebab firman-Mu berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ketika mereka mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan tolong, kami yakin tangan-Mu akan menolong setiap mereka. Sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, menyerahkan pemimpin-pemimpin ke dalam
tangan kasih-Mu, Engkau terus akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, rencana-Mu pasti digenapi atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Begitu juga kota kami tercinta Surabaya. Kami mensyukuri ada di tengah-tengah kota pahlawan, kota yang juga Tuhan kasihi, kota yang menjadi contoh bagi kota-kota yang lainnya. Karena kami yakin Engkau juga ada atas Surabaya. Sebab itu terima kasih Bapak, terima kasih untuk Surabaya. Perekonomian di Surabaya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memegang kendali sehingga tidak ada satupun yang kelaparan. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dan yang tidak ada menjadi ada. Mungkin sekali waktu mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka terpuruk, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau selalu menolong mereka. Engkau selalu menolong setiap warga kota Surabaya. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi kota-kota yang lainnya. Sebab Tuhan mengasihi Surabaya, mengasihi Indonesia, dan juga mengasihi jemaat-Mu GKB Sidoyoso. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami yang ada di tempat ini pun ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, terima kasih. Walaupun ketika kami ada di dalam rencana-Mu, badai pun akan kami lewati. Amin, amin. Dan itu bersama dengan Engkau. Tuhan akan tampilkan kami menjadi orang-orang yang mampu, yang kuat. Sebab itu Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar meresponi segala sesuatu yang terjadi dengan benar. Karena di balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk meningkatkan kapasitas roh kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami yakin Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari masalah kami, kuasa-Mu lebih hebat dari permasalahan kami. Dan biarlah itu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sungguh kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan namanya. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala dan juga Ibu. Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan pimpin hamba-Mu membawa setiap kami jemaat-Mu selalu ada di dalam pengenalan yang baru akan Tuhan, mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, bahkan tetap ada iman di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kehidupan kami menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk gedung gereja ini Tuhan. Kami tahu bahwa gereja yang sesungguhnya adalah pribadi-pribadi kami, yang Tuhan telah pilih, Tuhan tetapkan menjadi umat pilihan. Terima kasih. Kami sadar kami butuh tempat untuk kami berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kami mau tetap fokus dengan rencana Tuhan. Kami mau Tuhan hanya rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tetap rindu ada di tempat ini untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan kami harus keluar dari tempat ini, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau pasti mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Karena Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sedang mengurus urusan masalah ini. Biarlah hikmat Tuhan saja yang menuntun mereka, sehingga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Semua kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua kami yang mengalami masalah Tuhan sudah buka jalan. Masalah keuangan Tuhan memberkati kami. Sebab Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau yang memberkati anak-anakmu yang sudah setia beribadah. Kau berkati juga untuk jemaat yang tidak bisa beribadah karena faktor umur dan sebagainya. Tuhan, Engkau sendiri yang beserta dengan mereka, memberkati kehidupan mereka satu persatu. Tuhan, setiap rumah tangga demi rumah tangga, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga untuk setiap para pelayan Tuhan, biar lebih setia lagi, karena Engkau lebih dulu setia kepada kami Tuhan. Engkau yang mengasihi para pemain musik WA sehingga tim PAB keseluruhan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Dan kami berdoa Tuhan, segala binatang pelahap kami usir, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sepanjang bulan Februari ini Tuhan beserta dengan kami, mencukupkan lubung-lubung kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, sukacita dan beserta dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Dipuji, disembah, Allah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Selamat pagi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.